Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, bila kita perhatikan acara yang dipimpin oleh Pak Karni Ilyas yang kita tahu atau yang kita kenal dengan program ILC itu, ada saja hal-hal yang menarik dan memberikan edukasi kepada kita yang disampaikan oleh para pembicara atau para pemateri yang diundang di dalam acara tersebut. Tentunya orang yang berbicara dalam acara tersebut orang yang memang memiliki kapasitas dan kualitas yang mumpuni dan memang di bidangnya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengambil pelajaran dan mendengarkan pelajaran atau kuliah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Dr. Ferry Amsari dalam acara ILC yang kemarin, yang menyoroti tentang perjalanan pemerintahan Prabowo saat ini. Ya, kita ketahui beberapa hari yang lalu tentang 100 hari masa pemerintahan Prabowo, itu banyak sorotan-sorotan yang luar biasa, ya, banyak sekali. Dan di dalam acara tertentu juga disampaikan bahwasanya tingkat kepuasan, katanya hasil survei kepuasan masyarakat itu terhadap pemerintahan Prabowo itu mencapai 80% lebih. Ya kita dengarkan sajalah akan hal itu, kita terima sajalah, karena memang hasil survei itu tentunya hasil dari polling, ya, tentunya lingkungan ataupun ruang lingkup dari mereka sendiri, ya. Terlepaslah apa tentang hasil itu, yang jelas kita dapat melihat yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya di lapangan, apakah sesuai dengan kondisi kepuasan itu. Ya, contohnya saja dengan adanya demo besar-besaran mahasiswa di seluruh Indonesia, yang sayang sekali demo itu tidak terekspos. Ya, saya juga tidak tahu nih kemana nih media televisi yang biasanya begitu agresif, begitu aktif memberitakan hal-hal penting. Kenapa demo mahasiswa yang besar-besaran ini, yang hampir seluruh kampus perguruan tinggi melaksanakan atau mengikuti kegiatan demo tersebut, tapi tidak terpublish oleh media, media televisi, hanya terpublish oleh media-media mainstream saja, ya. Ya, itu pun tentunya yang sifatnya pribadi-pribadi. Tapi di media resmi, berita-berita tidak mengekspos itu. Ya, ada apa ini sebenarnya, begitu ya? Apakah mereka juga ikut tersandra seperti presiden kita yang tersandra? Ya, tanda kutip tentunya. Nah, namun ya kita perhatikan saja. Silakan rakyat yang akan menilai itu. Yang jelas pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mengambil pelajaran, menyimak apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Seperti apa penyampaiannya? Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sailum obscurum, telah tibalah zaman kegelapan. Menjelang abad ke-14 ketika Romulus Ndasmu Augustinus memimpin Romawi dalam kehancuran. Kenapa Romawi di era keemasannya bisa hancur? Karena muncullah berbagai masalah. Dan juga timbul kehancuran di berbagai ruang politik ketika Kaisar Romulus, ya, dengan berbagai cara membiarkan politik menjadi tidak sehat. Seluruh oposan hendak dibunuh. Hastolus dan Tom Lembonglus dibuat dicari-cari permasalahannya untuk kemudian menjadi problematika yang seolah-olah itu adalah hak benar begitu. Padahal semua adalah permainan dan cerita politik belaka. Para pemimpin lupa bagaimana berbudaya. Ucapan sudah tidak lagi punya makna. Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil lalu dilantik menjadi staf dalam lingkaran istana.
Ini apa-apaan. Masih juga bicara soal benar tidak gerakan teman-teman ini. Padahal yang harusnya Anda koreksi, benarkah kami? Sudah jelas-jelas timbul kebodohan, tidak ditemukan siapa penyebab munculnya bambu di tengah laut. Tiba-tiba ada bambu jenis baru itu. Bisa tumbuh sendiri. Lalu dianggap selesai ketika dicabut. Padahal problematika utama tidak pernah ditemukan. Rencana mengejar koruptor hingga ke Antartika. Sampai ke gurun pasir paling jauh. Faktanya tidak ada. Yang dikejar adalah musuh-musuhnya. Sementara di dalamnya banyak masalah. Masih juga merasa pintar. Memformat kabinet masuk ke tidar. Untuk dilatih moral dan kualitas kabinet. Tapi belum sampai 100 hari sudah kemudian dipecat. Karena melanggar etik. Masih juga merasa benar. 100 hari ada kekacauan. Ada menteri buat kebijakan. Menterinya Bang Idrus di zaman Romawi tapi. Sabar Bang, sabar Bang. Menteri Abang buat kebijakan nasional. Tapi tidak pernah digunakan pilot project langsung berlaku nasional. Timbul kekacauan nasional. Tapi sudah selesai. Bukan selesai, tapi timbul kekacauan. Kekacauannya belum selesai, mungkin kebijakannya sudah selesai. Apa kekacauannya Bang? Secara ketatanegaraan. Ada menteri buat kebijakan, eksekutif, tapi dievaluasi ya, sebagai eksekutif oleh legislatif. Wakil Ketua DPR mengevaluasi kinerja menteri, mengatasnamakan presiden. Sebut ketatanegaraannya di mana. Kalau bukan di era Romawi dalam ajang yang disebut dengan kehancuran massal. Kapan timbul perubahan? Bang Ade, ketika sekelompok renesan berdiskusi memperbaiki keadaan. Siapa mereka? Anak-anak muda pembaharuan. Ada Fidel, El Comandante, ada seorang perempuan memimpin ITB, coba bayangkan. Saya ingin kasih tahu, kalau ITB sudah turun ke jalan, itu tanda-tanda bahaya. Tapi bukan ngancam kan? Bukan ngancam, hanya menakut-nakuti. Saya khawatir ya, kalau kita tidak membaca pergerakan dan suasana kebatinan saat ini. Padahal banyak catatan sejarah bahwa Middle East, North Africa mengalami gejolak yang sama dan dibenahi oleh anak-anak muda. Kita ingat kasus Latin, ya, kasus kemudian Libanon, Yaman, ya, Arab Spring, itu kemarahan anak-anak muda karena kebodohan memimpin bangsa. Tapi merasa pede betul begitu ya. Padahal tidak ada terencana, tidak tersusun rapi, tidak ada cerita bagaimana negara digerakkan. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita
soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi, 13 tuntutan mereka. Ini pengalihan isu. Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan. Mereka ini dalam terminologi Sohogi yang diceritakan Uni kita tadi, adalah kaum Brahmana intelektual. Mereka turun karena peradaban negara sedang rusak. Nanti kalau peradaban ini benar, mereka akan kembali ke pertapaannya. Memperbaiki nilai D menjadi A itu. Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang. Ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.